Saya mengajak setiap kita mau berdoa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan sudah hadir di tempat ini. Dan kami percaya kalau Tuhan hadir, Tuhan pasti akan melakukan banyak perkara besar atas hidup kami. Dan kalau Tuhan sudah berbuat sesuatu yang luar biasa, kami percaya bahwa kehidupan kami pasti akan berubah. Dan ketika kami berubah, kami juga diberkati Tuhan. Kami rindu Tuhan, untuk kami mendengar kebenaran-Mu, mendengar firman-Mu Tuhan. Supaya firman yang kami dengar, firman itu dapat mengubah hidup kami. Kebenaran itu Tuhan dapat memberikan kekuatan buat kami. Bahkan firman itu akan menjadi jalan keluar buat kami ketika kami menemukan masalah dan persoalan Tuhan. Hari ini Tuhan, berbicara Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu orang biasa. Hamba-Mu tidak punya apa-apa. Tapi hamba-Mu punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang sanggup melakukan mujizat besar terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Berfirmanlah. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan dan menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah saudara ya. Oke, kalau sudah silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom Bapak Ibu semuanya, shalom buat teman-teman yang sedang online di Zoom ya. Selamat pagi, saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang spesial buat kita. Saya percaya bahwa pagi ini saudara Tuhan akan melakukan banyak perkara atas hidup kita. Amin. Nah hari ini saya mau kasih satu tema di dalam perenungan kita saudara, yaitu life is short saudara. Artinya gini, hidup ini singkat saudara, katakan hidup singkat saudara ya. Kita mau saksikan satu buah cuplikan video singkat saudara. Di mana video ini mungkin pernah saya putar, tetapi kita akan bahas dari segi yang lain. Boleh media tampilkan? Oke, coba bilang sama kiri kanannya, nanti kita akan kembali itu. Ya, nah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan video yang barusan tadi kita tonton, ini adalah berbicara tentang perjalanan hidup seseorang, saudara. Kita baru lihat saudara seorang, dia baru dilahirkan. Apa yang terjadi saudara? Dia baru dilahirkan, dia menjadi bayi, kemudian dia langsung berubah menjadi anak-anak. Kemudian dia berubah langsung lagi menjadi remaja, menjadi dewasa, dan akhirnya tua. Bahkan kemudian dia mati. Saudara. Ini adalah perjalanan hidup kita. Saudara. Bahwa setiap orang pasti akan mengalami itu saudara. Coba saudara hari ini percaya atau tidak, saudara sadar atau tidak saudara. Bahwa hari-hari ini adalah hari-hari masa percepatan. Katakan masa percepatan saudara. Bahwa segala sesuatu itu begitu cepatnya saudara. Tadi saya pagi bangun saudara sambil merenungkan firman, mempersiapkan materi khotbah saudara. Tiba-tiba saudara sudah jam 8 dan saya harus berangkat. Dan hari ini kita sudah ibadah dan nanti sebentar lagi kita pulang siang dan kemudian malam lagi. Saudara pernah merasakan itu gak? Sepertinya waktu cepat benar. Halo? Betul?
Kita baru saudara hari Senin, tiba-tiba hari ini saudara sudah hari Minggu lagi. Dan besok Senin lagi. Begitu cepat saudara. Begitu singkat segala sesuatunya. Nah saudara, apa yang saudara dan saya harus lakukan di dalam masa percepatan ini? Apa yang saudara harus buat, apa yang saudara harus kerjakan, apa yang saudara harus kejar. Saya mau katakan begini, hidup di dunia ini bukan sekedar hanya hidup mengisi kekosongan waktu. Bukan sekedar saudara hidup menunggu panggilan pulang. Bukan sekedar juga kita hidup saudara untuk saudara menikmati segalanya. Bukan cuma itu saudara. Tapi saya percaya hari ini saudara, Tuhan mau sampaikan sesuatu yang lebih penting daripada itu. Ada amin saudara? Katakan yang lebih penting saudara. Nah, saya catat saudara, dan saya perhatikan, saya lihat saudara, dan saya baca dari firman Tuhan. Kita perlu belajar hari ini saudara, yaitu dari perjalanan seseorang yang bernama Rasul Paulus. Saudara, saya percaya orang Kristen pasti tahu Rasul Paulus saudara. Ya. Tapi kalau saudara lihat dari kehidupan Rasul Paulus itu saudara kehidupannya, saudara hidupnya tidak terlalu panjang. Usianya di bumi itu tidak terlalu lama saudara. Bahkan dicatat hanya sekedar 60 tahunan saudara. Tapi lihat saudara. Di masa-masa terakhir hidupnya saudara. Di mana ketika dia setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Justru hidupnya berubah. Katakan berubah. Coba tanya sama sebelah kiri kanannya, kamu udah berubah belum? Ya, hari ini saudara mungkin saudara sudah bertobat. Hari ini saudara mungkin berkata, saya sudah lahir baru. Sekarang saya hidupnya baru. Saya sudah berubah. Tapi berubah yang seperti apa? Enggak gampang saudara buat Rasul Paulus saudara berubah. Kalau bukan karena Tuhan. Saudara tahu siapa Rasul Paulus dulu namanya? Saulus. Saulus itu siapa saudara? Saulus itu adalah pembunuh umat Kristen. Saulus itu adalah orang jahat. Dia penjahat saudara. Coba lihat wajah kiri kanan sebelahnya. Ada penjahat gak di sini? Ada yang mantan penjahat gak saudara? Lebih baik jadi mantan penjahat tapi dia bertobat, hidupnya dipulihkan. Amin saudara. Daripada lihat mantan pendeta saudara. Saudara, hari ini kita perlu belajar dari dia. Justru saudara, karena saudara dia gak lama. Dan kita pun di sini saya mau bilang gini. Hidup di dunia ini tidak ada yang abadi. Setuju? Halo? Siapa yang tahu saudara pulang dari tempat ini masih 20 tahun lagi hidup di bumi ini? Ada yang tahu? Ada jaminan gak saudara kalau rajin ibadah datang ke gereja umurnya pasti 100 tahun? Ada? Enggak ada. Enggak ada yang jamin. Bisa gak Tuhan izinkan pulang dari ibadah kita meninggal? Bisa gak? Bilang sama kiri kanannya. Bisa. Bisa. Dan saudara dan saya ketika Tuhan panggil pulang, saudara gak bisa bilang gini, nanti dulu Tuhan kasih kesempatan satu kali lagi mau ibadah sungguh-sungguh. Bisa gak saudara tolak itu? Gak bisa. Gak ada yang pernah bisa saudara. Kita gak pernah ada yang tahu usia kita sampai berapa lama. Bahkan saudara di Mazmur, coba saudara buka dulu. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10. Ya. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10 dikatakan jelas-jelas saudara bahwa apa saudara? Kita baca coba. Ya. Katakan masa hidup. Kata sama-sama kita baca sama-sama. 2 3. Masa hidup kami berapa saudara? 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Mungkin saudara hari ini yang usianya 60 tahun, saudara boleh saya lihat yang usia 60 tahun, boleh angkat tangan yang 60 tahun. Coba sebelahnya bilang sama sebelah, 10 tahun lagi.
Yang 60 tahun, 10 tahun lagi, saudara. Yang 69 ada 69. Hah? Ada. Setahun lagi. Buat teman-teman, buat jemaat Tuhan yang mungkin hari ini dia berkata, wah untung gua baru 30. Masih setengah lagi. Ya toh, ada orang bilang gini, ya 30. Apalagi mana teman-teman yang anak-anak muda, yang usianya baru 20 tahun, 30 tahun. Aduh, bersyukur saya. Saya masih bisa menikmati hidup lagi yang panjang. Masih boleh melakukan banyak ini itu, saudara. Saudara, kalau memang itu patokannya saudara, 70 tahun, bahkan 80 tahun kalau kuat. Makanya kita yang hari ini saudara masih 50, 60 saudara, aman. Tapi persoalannya hari ini saudara berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Masa pandemi saudara berubah. Covid tidak mengenal lagi umur. Siapa aja pernah kena Covid? Siapa di sini yang pernah kena Covid? Boleh angkat tangan. Yang kena Covid aja. Yang gak angkat tangan kebal banget. Dahsyat itu, puji Tuhan. Ya, nah hampir semua orang pernah kena Covid. Dan saudara lihat saudara. Saudara bisa perhatikan, saudara bisa lihat, saudara bisa amati orang-orang yang ada di sekitaran kita. Orang-orang yang ada di dekat kita saudara. Berapa banyak mereka sakit dan meninggal karena Covid. Banyak. Dan tidak lagi dikatakan tua dan muda. Kaya dan miskin. Kalau ada orang sakit saudara, kalau dia kaya, dia punya uang banyak, dia bisa berobat, dia bisa beli obat saudara yang bagus. Dan dia bisa bertahan hidup. Tapi Covid gak kenal itu. Punya uang aja saudara, saya punya uang mau beli obat, gak ada yang jual. Gak ada. Hari ini saya dengar teman saya yang tua tiba-tiba meninggal. Besok yang muda meninggal. Jadi nggak ada lagi pilihan saudara berkata 70 tahun lagi, 80 tahun. Itu pun kalau sampai bertahan karena dia kuat 80. Tapi lihat saudara, ya, saya mau tanya di sini dulu. Siapa yang mau hidupnya di atas 80 tahun terus? Boleh angkat tangan, yang mau ya 80 tahun. Nggak ada. Karena apa? Alkitab bilang apa? Kebanggaanku adalah kesukaran dan penderitaan. Mau saudara? Hidup di dalam kesukaran, hidup di dalam penderitaan. Enak gak saudara? Nggak gampang. Ya, makanya saudara hari ini ketika waktu kita saudara, kita nggak pernah tahu lagi kapan kita dipanggil pulang. Makanya hidup kita harus berubah. Amin saudara. Kita harus mengerjakan segala sesuatunya lebih benar lagi. Saya nggak tahu ketika saya tanya sama Tuhan, Tuhan kira-kira apa yang saya harus bagikan. Saya harus sampaikan kepada jemaat Tuhan. Tapi Tuhan bicara gini, hidup ini singkat. Dan tidak ada boleh lagi orang bermain-main. Ini waktunya kita berubah. Amin. Nah, apa sih yang dikerjakan Rasul Paulus saudara? Ketika masa-masa singkat ini saudara, apa yang diperbuat dia? Kita baca saudara. Mari kita ambil lagi satu ayat, yaitu di dalam 1 Korintus saudara. Ayat yang ke-15, ayat yang ke-10. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama, di layar sudah ada. 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada siapa? Mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai
Aku. Saudara, apa yang dibuat oleh Rasul Paulus? Saya catat saudara. Rasul Paulus, dia mengalami yang namanya adalah pertobatan sungguh-sungguh. Katakan tobat sungguh-sungguh. Saudara, buat seorang penjahat, bertobat itu saudara, itu enggak gampang. Buat seseorang yang punya kebiasaan saudara ngelukai orang, jahat sama orang, nyakiti orang, nipu orang saudara. Banyak hal yang dia buat saudara, kemudian dia berubah. Bertobat itu kan berubah saudara. Katakan berubah. Rasul Paulus ini saudara, dia bertobatnya bukan bertobat tomat. Tahu tobat tomat? Pagi tobat, malam kumat. Berapa banyak orang Kristen hari ini saudara dia bilang saya sudah berubah. Saya udah tobat. Tapi tobatnya kayak apa? Di gereja mungkin tobat. Kelihatannya udah berubah. Sepertinya udah berubah. Itu kan sepertinya. Tapi ketika ngalami persoalan. Ketika dibenturi dengan masalah saudara. Benar gak saudara? Dia sudah bertobat saudara. Saudara. Rasul Paulus ini saudara pasti hatinya itu saudara penuh dengan kelemah lembutan. Orang kalau hatinya enggak lembut saudara, dia enggak akan bisa saudara menerima pertobatan. Dia enggak akan pernah mungkin saudara dengan mudah saudara dia ngalami perubahan saudara. Enggak gampang. Orang yang jahat itu saudara, itu enggak gampang diajarin orang. Orang yang jahat itu saudara enggak akan pernah bilang begini, lu berubah, lu tobat. Gak gampang. Karena pertobatan itu bukan sekedar untuk diajarin. Amin. Pertobatan itu bukan cuma sekedar saudara diperkatakan. Pertobatan itu bukan sekedar hanya didoakan. Tapi pertobatan itu harus dimulai dari dirinya sendiri. Katakan sama-sama saya, harus dimulai dari saya sendiri. Dari kita. Saya percaya Rasul Paulus itu saudara ngalami pertobatannya yang sungguh-sungguh dari dalam hidupnya sendiri. Ketika dia bertemu dengan Yesus saudara. Bahkan sampai apa dia bilang, matanya buta. Saudara, saudara mau bertobat dulu tunggu buta? Saudara mau saudara kita bertobat dulu tunggu saudara kena COVID baru tobat? Waktu bulan Januari 2021, saya bersama dengan istri, bersama dengan teman-teman saya, kena COVID beta. Januari 2021 kan masih beta. 10 orang kami datang sama-sama saudara. Ke rumah sakit cek, 1 COVID, semuanya positif, semua 10. Saudara tahu, kami masuk sehat, segar, OTG, tapi dinyatakan positif. 10, 8 di rumah sakit yang ada di sekitaran kita, 2 orang lagi kabur dari rumah sakit, yaitu saya dan istri. Kami sampai buron. Kenapa? Saya nggak mau dirawat di rumah sakit, saya isoman di hotel. Saudara. Dan apa yang terjadi? Kami masih WA sama mereka. Gimana kamu? Wah udah baik nih, udah enak. Itu adalah di hari ke-12. Katanya kan kalau hari ke-14 virusnya mati sendiri. Begitu kan saudara? Iya dong. Jadi kalau udah di hari ke-12 tinggal nunggu 2 hari lagi dong. Enak deh 2 hari lagi sembuh. Saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Di hari ke-13, di hari ke-14, 8 orang saya, teman-teman saya semua mati. Yang ada di rumah sakit. Semua mati. Hari ke-14, hari ke-13. Kita hari ke-10, hari ke-12 kita masih WA terus. Nggak ada masalah. Makanya saya bilang gini. Saya masih dikasih kesempatan untuk hidup lebih lama lagi. Untuk saya mengalami pertobatan yang sungguh lagi. Kenapa hanya cuman saya dan istri saya yang disembuhkan dari 10 orang itu?
Kenapa mereka harus pulang semua? Nggak ada yang berbahaya. Kita sama-sama check in bareng. Tapi dia nggak check out. Saya udah check out duluan. Nggak pernah ada yang tahu. Tapi persoalannya hari ini. Mau gak saudara? Kalau kita dikasih kesempatan hidup. Kita mau bertobat sungguh-sungguh sebelum dipanggil pulang. Amin? Harus. Saudara. Karena bertobat itu saudara, itu kata dasarnya saudara, yaitu metanoia. Saudara. Metanoia itu artinya apa saudara? Tobat itu berarti gini, berhenti saudara dari berbuat dosa. Katakan berhenti. Ya. Kemudian dia berbalik saudara. Katakan berbalik. Ya. Kemudian dia meninggalkan. Jadi berarti orang yang bertobat itu dia enggak main lagi di sekitaran dosa yang mencengkeram hidupnya. Tetapi dia berbalik. Dan dia pergi tinggalkan jauh. Ada orang saudara, dia tobat tapi mainnya tetap juga di lingkungan judi. Ya, dia masih aja saudara terus. Saya mau bilang gini, orang yang mengalami bertobatan yang sungguh-sungguh, pasti hidupnya berbeda dengan orang dunia. Amin. Jangan ada yang bilang gini, Pak, saya mah sama orang dunia Pak, mirip-mirip aja Pak. Nah, ini yang bingung nih. Kalau ada orang yang bertobat sungguh tapi hidupnya saudara masih bersama terus. Masih hidup bersama-sama, main sama-sama terus tapi dia gak bikin apa-apa. Bahkan dia cenderung jatuh lagi. Dia bilang saya mah sama apa sama dia namanya juga manusia. Nah itu saya sanksikan tuh pertobatannya. Orang yang bertobat sungguh-sungguh pasti hidupnya berbeda dengan dunia. Gak ada amin? Harus beda. Orang bertobat itu saudara buahnya juga nyata. Buahnya juga berbeda. Gak mungkin sama. Kalau ada orang bilang gini, saya sama dengan dia yang belum bertobat. Itu pertobatannya tanda tanya saudara. Bagaimana orang dunia saudara bisa melihat hidup kita berubah. Kalau kita masih sama seperti dunia. Justru karena kita berbeda, pertobatan kita sungguh-sungguh, dia akan melihat, oh beda dia. Dia udah gak sama lagi seperti dulu. Tapi kalau orang saudara dia bertobatnya saudara hanya cuma perkataan. Makanya ada orang yang bilang gini, saya sering dengar tuh dia bertobat, tobat hari ini tobat. Tapi besok kumat lagi. Tobatnya gak lama saudara. Ini yang terjadi. Makanya saya mau bilang gini, sebelum kita pulang dipanggil Tuhan, mari kita bertobat sungguh-sungguh. Ini waktunya. Mau saudara? Loh, saudara, yang tahu saudara ini bertobat atau tidak itu kan cuma pribadi kita. Karena banyak orang Kristen hari ini saudara ngelihat dosa itu bukan sekedar dosa, tetapi melihat dosa itu adalah masalah saya. Ada orang bilang gini, Pak itu mah cuma masalah saya Pak. Pak itu kan persoalan saya pribadi Pak. Pak itu mah saya menjadi korban. Karena orang tua saya, karena lingkungan saya, makanya saya jadi begini. Itu orang Kristen kompromi. Orang Kristen yang gak berani ngakui bahwa itu adalah dosa. Berapa banyak saudara berkata, enggak Pak, itulah masalah Pak. Dosa adalah dosa. Dan orang yang berani mengakui dosa, berarti hatinya lembut. Dia mau mengalami yang namanya perubahan. Mau mengalami yang namanya perbaikan. Gak gampang. Tapi hari ini kita perlu bertobat. Amin. Kemudian yang kedua saudara. Apalagi saudara. Ya. Saya mau bilang gini, kita coba baca di dalam ayat yang ke-11. Masih di dalam 1 Korintus pasal 15, tetapi ayat yang ke-11 saudara. Apalagi yang dilakukan oleh Rasul Paulus saudara. Ya, di akhir-akhir kehidupannya. Ayat yang ke-11 dikatakan apa? 2-3. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar
Dan demikianlah kamu menjadi percaya. Lihatin. Karena dia ngalami pertobatan, saudara. Rasul Paulus itu, saudara, dia punya kebiasaan adalah ngajar, saudara. Katakan ngajar, saudara. Nah, ketika dia mengajar, saudara. Banyak orang menjadi, apa dia bilang? Percaya. Makanya yang kedua, saya catat. Yang merubah kehidupan Rasul Paulus, saudara, selain pertobatan yang sungguh. Yang kedua adalah, saudara, apa saudara? Ya, dia setia dengan panggilannya. Katakan setia dengan panggilannya. Saudara tahu arti setia, saudara? Tahu artinya setia? Hah? Tahu setia? Setia itu, saudara, dia tetap bersama atau dia tetap melakukan sampai akhir hidupnya. Itu setia. Kalau ada orang berkata saya setia, tapi setia hanya di masa-masa senang, di masa-masa yang enak, saudara, itu belum setia. Setia itu harus sampai mati. Katakan setia sampai mati. Saya percaya setiap kita punya panggilannya masing-masing. Betul, saudara? Setiap orang dikasihkan karunia yang berbeda-beda. Makanya saudara, Rasul Paulus coba tadi saudara perhatikan. Rasul Paulus itu bilang begini, karena aku telah menerima kasih karunia. Dan orang kalau udah bertobat, saudara, dia berani ngomong kasih karunia, dicatat itu sampai 3 kali, saudara. Dalam satu ayat 3 kali. Dia bilang, karena aku telah menerima kasih karunia, maka apa yang aku sudah terima supaya tidak menjadi sia-sia. Bahkan aku harus bekerja lebih keras lagi daripada orang lain. Saudara, hari ini saudara, ketika saudara bertobat, saudara mau gak kalau panggilan saudara melayani lebih keras, lebih lagi daripada orang lain? Halo? Loh, melayani itu karunia loh, saudara. Ngajar itu karunia. Ada karunia mengajar, ada karunia memberi. Loh, saudara yang punya kebiasaan suka memberi, saudara. Beri terus. Sampai mati. Jangan bilang, enggak lah gue pilih-pilih. Ya. Dia harus setia sampai mati. Rasul Paulus setia sampai mati gak? Sampai mati. Sampai orang menjadi percaya. Nah hari ini saudara, ketika saudara nginjilin, ketika saudara berdoa, ketika saudara bersyafaat, udah belum sampai orang benar-benar menjadi percaya, sampai orang benar-benar bertobat, sampai orang-orang benar-benar berubah. Tapi sampai mati, saudara. Layani terus. Kan saudara bilang gini, tapi kan kalau mati kan masih lama Pak. Kalau benar masih lama. Kalau besok kita mati, udah gak ada pilihan. Ini waktunya saudara hari ini. Setia dengan panggilan kita. Dengar anak-anak muda. Setia dengan panggilanmu sekalipun kau masih lama. Gak ada yang pernah tahu kapan waktunya kita pulang. Amin. Kemudian yang ketiga saudara. Apa lagi? Yang ketiga saudara. Saya percaya kalau penjahat dia bisa berubah. Dia bisa enggak membunuh lagi. Dia enggak menganiaya lagi orang Kristen, saudara. Pasti dia punya kasih, saudara. Amin, saudara. Maka yang ketiga, saudara, yang merubah kehidupan Rasul Paulus, saudara, sampai mati. Yang ketiga, karena dia memiliki yang namanya kasih tanpa batas. Katakan kasih tanpa batas. Coba, saudara tanya sama kiri kanan, kasih kamu terbatas? Kalau orang saudara mau mengasihi, kasih dia harus tanpa batas, unlimited, saudara. Unlimited itu gini, saudara, enggak hari ini mengasihi, besok enggak. Dia terus menerus, saudara. Katakan terus menerus. Dia enggak terbatas dengan siapapun juga, dengan orang yang paling dekat, orang yang paling jauh. Bahkan saudara, dia dapat mengasihi sampai kepada musuhnya. Gampang enggak? Kalau ngasih orang yang baik dengan kita, kalau ngasihi saudara buat orang-orang yang udah pernah menolong kita,
Orang-orang yang rajin berkunjung ke rumah kita, mengasihi orang yang berdoa buat kita, gampang. Tapi buat orang yang sudah melukai kita, orang yang kurang ajar dengan kita, orang yang jahat dengan kita, tapi kita masih bisa mengasihi. Itu namanya kasihnya tanpa batas. Gak ada batas, saudara. Dia gak akan pernah pilih-pilih. Dia gak akan, saudara, dilihat waktunya. Kalau saya senang saya kasih, kalau enggak ya enggak. Tanpa batas itu, saudara. Mau saudara sedang bahagia, saudara dalam keadaan penderitaan, dia tetap bisa mengasihi. Amin. Gak ada jalan. Saya percaya saudara 3 hal ini yang saudara dan saya harus lakukan menjelang waktu yang singkat ini. Mau saudara lakukan ini? Enggak susah, cuma 3. 3 hal aja. Yang pertama adalah bertobat sungguh. Yang kedua apa saudara? Apa? Setia dengan panggilan sampai mati. Terus. Dan yang ketiga adalah kita mengasihi tanpa batas. Tanpa batas, saudara. Ya, orang yang mengasihi tanpa batas itu, saudara, artinya gini. Dia, saudara, sekalipun saudara dirugikan. Sekalipun dia harus berkorban, dia tetap mengasihi. Bisa, saudara? Belajar. Saya mau tutup dengan satu kesaksian saya. Kalau orang, saudara, bisa bilang, saya mengasihi. Siapa saudara di tempat ini bilang, saya gak bisa mengasihi seseorang? Ada orang-orang tertentu gak bisa mengasihi. Saudara, Januari saya kena COVID, kemudian saya disembuhkan bersama dengan istri saya, dan saya bikin komitmen hidup saya harus berubah, karena Tuhan kasih kesempatan 1 kali lagi buat saya untuk hidup. Dan saya mau setia dengan panggilan yang Tuhan tetapkan. Karena setiap orang punya panggilan yang berbeda-beda. Saya punya karunia untuk melayani, saudara. Saya akan melayani seumur hidup saya sampai mati. Saudara tahu? Saya baru sembuh, Januari kena, Februari, Maret. Orang kalau habis kena COVID itu enggak langsung sembuh langsung, saudara. Itu kalau punya komorbid, ya itu bisa kesembuhannya lama, saudara. Baru sembuh, saudara, beta. Masuk yang namanya delta. Betul, saudara? Delta itu dimulai bulan apa? Juni, Juli, Agustus. Itu delta. Delta itu adalah virus COVID yang mematikan banget. Betul, beritanya sampai begitu. Dan giliran mama papa saya yang kena. Ini hari tetangga saya pada kemana? Pada gak datang. Mungkin sedang online. Jemaat sini kebanyakan tetangga saya, saudara. Jadi mereka tahu. Ya, mama papa saya ini, saudara, kena varian Delta. Mereka sudah umur 75 tahun ke atas, saudara. Bapak-bapak bisa bayangkan usia 70-an tahun kena varian Delta yang mematikan. Seperti apa, saudara? Gak gampang. Saya mau tanya, kalau serumah ada orang kena COVID, siapa yang berani melayani? Biasanya orang yang kena COVID diapain? Diungsikan. Atau yang sehat, yang pergi. Yang kena, saudara, biarkan aja dia di isoman. Begitu, saudara. Mama papa saya itu sampai sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur. Sudah setengah sadar dan kami melakukan yang terbaik. Kami pesan rumah sakit, pesan suster. Itu tidak ada pada waktu itu. Datang dokter, nggak ada juga. Mau bayar berapa duit, saya bilang kita bayar. Nggak ada yang bisa. Yang saya bilang, punya duit juga. Pada saat-saat tertentu, itu nggak laku duitnya. Sampai harus kita melihat detik-detik terakhir mama papa saya. Saudara, apa yang harus dibuat?
Apakah saya harus ninggalkan? Karena kan saya udah sembuh. Saudara. Saya tinggal sama mama papa saya. Saudara, saya berkata, saya yang akan ngurus mama papa saya. Jadi mama papa saya COVID, saudara, saya akan sehat. Saya ngurus dia, saudara, di rumah. Istri saya, anak saya ungsikan pergi, saudara. Saya ngurus sendiri. Adik-adik saya nggak ada yang berani satupun. Kenapa? Karena mereka belum kena COVID, saudara. Saya berpikir, ya udahlah, kena COVID lagi, kena lagi lah, nggak apa-apa lah. Yang penting, saudara, ini waktunya saya mengabdi buat orang tua, saudara. Berkorban gak tuh, saudara? Ngeri, saudara. Karena ini yang kena ini kali kan Delta. Ngeri. Kalau sekarang, saudara, Omikron gampang. Cuman si om besok tante Kron kan gitu, saudara. Iya dong, gak ada masalah. Tapi Delta mematikan dan mengerikan, saudara. Berapa banyak orang yang mati? Tapi saya layani dia. Terus, saudara, sampai akhirnya, saudara, saya dapat rumah sakit dan saya bawa dia. Dan saya rawat dia terus, saudara. Kalau di rumah sakit juga nggak ada pelayanan medis yang bisa, saudara. Didiamkan. Saya yang merawat dia sampai sembuh, saudara. Sampai negatif. Saudara tahu negatifnya berapa lama? Bukan 14 hari dia. Negatifnya 1 bulan negatif, tapi seperti mayat hidupnya 5 bulan. Tetap terbaring gak bisa apa-apa. Diserang kakinya, diserang ototnya, diserang tulangnya, saudara, sampai gak bisa bangun. Saudara. Hanya cuma bisa melayani dengan kasih. Saya gak bisa kemana-mana, saudara. Saya cuma rawat mama saya, papa saya setiap hari. Terus menerus selama 5 bulan. Di situ kasih Tuhan itu luar biasa. Saya mau bilang gini, kalau saya bisa ngerawat mereka itu bukan karena kuat gagah saya. Bukan karena bisa saya, semua karena Tuhan. Amin, saudara. Karena Tuhan. Enggak ada, saudara, yang bisa kita dengan kekuatan, saya mau. Ini penyakit berbahaya, saudara. Enggak gampang. Tapi saya berkata, Tuhan, ini waktunya saya mengabdi buat mama papa saya. 5 bulan. Sampai 6 bulan, saudara, tiba-tiba dia sembuh total. Aneh. 5 bulan saudara masih seperti enggak bisa ngapain-ngapain. Tapi di bulan ke-6 saudara, dia bisa sehat saudara. Lihatin, ada waktunya. Saudara tahu ketika dia sehat sekarang seperti orang muda lagi. Dia operasi katarak, dia perbaiki tulang kakinya, uratnya sekarang bisa ke mall saudara setiap minggu bersama saya. Bisa makan-makan dan dia seperti anak muda lagi saudara. Lihatin, ada sesuatu yang Tuhan ajarkan untuk kita bisa mengasihi. Amin saudara. Nah hari ini saudara berikan hidup kita. Lakukan yang terbaik saudara. Supaya apa? Supaya ketika kita dipanggil nanti. Kita sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Saya mau ajak kita bangkit berdiri. Kita berdoa supaya apa yang kita dengar firman Tuhan pada kesempatan ini. Juga menjadi kekuatan buat kita. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran yang sudah kami dengar, yang menjadi kekuatan buat kami, yaitu untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan, untuk mempersiapkan diri ketika Tuhan panggil kami pulang. Kami sudah siap Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara hari ini ketika dengar firman, Tuhan tegur, Tuhan berbicara dikatakannya, bertobatlah anakku dengan sungguh. Kalau Tuhan bicara berkata, bertobatlah. Saudara boleh angkat tanganmu di tempat di mana engkau duduk. Enggak usah lihat kiri kanan. Kalau Tuhan bilang bertobat sungguh-sungguh, angkat tanganmu. Iya, siapa lagi? Siapa lagi? Tuhan mau kita bertobat sungguh. Jangan pertobatan kita pertobatan yang biasa. Jangan pertobatan yang tomat, saudara. Pagi tobat, malam kumat. Tapi hari ini, saudara, kalau Tuhan bicara, bertobatlah. Bertobatlah sungguh, saudara. Berubah. Mengalami perubahan yang dahsyat, saudara. Berhenti dari dosa. Kembali, berbalik, saudara. Dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dosa kita.
Haleluya. Saudara katakan sama Tuhan, Tuhan saya mau bertobat sungguh Tuhan. Saya mau Tuhan mengikuti jejak seperti Rasul Paulus, berubah hidupnya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saudara keluarkan kata-katamu saudara. Sungguh katakan, aku mau bertobat sungguh Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kalau ada saudara di sini, saudara mungkin hari-hari ini sedang susah. Pekerjaanmu sedang sulit, ekonomimu sedang terganggu, rumah tanggamu sedang bermasalah. Saudara berkata mulai hari ini, Tuhan, saya mau meninggalkan pelayanan, saya mau meninggalkan karunia yang Tuhan pernah titipkan. Tuhan berbicara pada kesempatan ini. Kalau engkau orangnya, engkau angkat tangannya. Engkau angkat tangannya. Dan Tuhan gak mau engkau tinggalkan apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang sudah Tuhan janjikan atas hidupmu. Ya, haleluya. Tuhan mau hari ini setia dengan panggilanmu. Setia saudara. Sampai mati saudara. Jangan pernah engkau mundur. Jangan sampai engkau keluar dari pelayanan gerejamu. Jangan sampai engkau meninggalkan keluargamu. Jangan sampai engkau meninggalkan apa yang sudah pernah engkau lakukan buat banyak orang. Haleluya. Dan yang ketiga, Tuhan mau setiap kita mengasihi tanpa batas. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara hari ini mungkin kasihnya terbatas. Mungkin saudara suka pilih-pilih. Kalau ada orang yang baik dengan kita, kita bisa mengasihi dia sekalipun dia salah, sekalipun dia sudah menyakiti hati kita. Tapi kita sulit mengasihi buat orang-orang yang jahat, mengasihi orang-orang yang udah melukai kita, mengasihi buat orang-orang yang curang. Kita sulit mengasihi musuh kita. Kita sulit saudara untuk bisa memperhatikan lebih lagi kepada orang saudara. Kalau itu engkau orangnya, hari ini saudara di hadapan Tuhan, angkat tanganmu, katakan, Tuhan saya mau Tuhan memiliki kasih tanpa batas. Angkat tanganmu, haleluya, haleluya. Ini bukan pilihan saudara. Saudara, kita mengasihi bukan pilihan, tapi mengasihi ini adalah perintah Tuhan saudara. Buat setiap kita hari ini, mengasihi tanpa batas, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita saudara. Maukah kita mengasihi sampai berkorban? Maukah kita bisa mengasihi sampai memberi hidup kita, memberi waktu kita, memberi Tuhan semua yang kita miliki buat orang lain saudara. Karena firman Tuhan katakan, jangan semuanya ini menjadi sia-sia. Tuhan katakan, mari kita menghitung hari-hari kita, supaya hari-hari kita ke depan menjadi bijaksana. Tuhan mau setiap saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Orang-orang yang dikuasai dengan rohnya Tuhan, orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang memiliki wibawa ilahinya Tuhan. Hari ini saudara, Tuhan ada di tempat ini. Mari saudara, setiap kita semuanya, teman-teman yang sedang online pun saudara, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kita mau datang pada Tuhan saudara. Oh haleluya. Bapa, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Hari ini Tuhan, Engkau sudah berbicara, Engkau sudah menyampaikan isi hatimu. Kami rindu Tuhan, hidup kami berubah. Kami rindu Tuhan, kami tidak lagi sama Tuhan ketika kami datang. Tapi kami hari ini dibenarkan Tuhan. Kami dikuatkan, kami dihibur Tuhan. Kami ngalami Tuhan, jamahan Tuhan. Mari Tuhan, angkat tanganmu, angkat tangannya, katakan, aku siap Tuhan. Ketika Engkau panggil nanti aku siap Tuhan. Angkat tangannya, haleluya, haleluya, haleluya.